Selamat datang di Tow Times Podcast, acara yang harapannya dapat bergizi dan bebas dari agenda politik. Pasti karena kita butuh gizi dan butuh gizi Dan butuh doi. butuh sama orang butuh lah. Ya. Betul. Apa dah? Apalagi Ini. di hari-hari seperti ini, Pi. Hari-hari seperti ini. Iya, Apa hari-hari ini kan terus menjelang pemilu dan pilkada, toh? 2024, toh? Betul. Toh. Orang ada dalam situasi apa ya? Intensitas pemilu, toh? Intensitas salah tuh kata-kata itu. Mar begitulah dalam situasi pemilu dan pilkada. Torang kali ini karena turut serta dalam mensupport pemerintah, torang mau berpartisipasi dalam menjelaskan, berpartisipasi dalam mendukung sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilu, toh? Tentang pemilu. Makanya Basar ini tuh mau datang kemari. jelas. Orang panggil ini memang dia narasumber yang nggak main-main, toh? Nggak main-main. Duh, nggak seru nggak main-main dia ya. Nggak seru DP hidup. Oh iya kan. Aduh, seharusnya dia main-main. Seharusnya dia ada lah main-main dan ada main-main. Sedikit Betul. Iya. Susah memang itu. Susah. Tuh. Jadi terus mau undang narasumber kali ini Ketua Bawaslu Kota Manado. Kita kenal lagi. Selamat malam Ketua. Selamat malam Ketua. Malam Ketua. Ada sehat-sehat ini Ketua. Kurang sehat ini sebenarnya. Kurang sehat ya? Pakai jus Karena padat. Kegiatan padat. Gatal tuh leher. Makanya Ketua Sodeng T. Iya, Siapa punya yang ini? Ketua. Boleh meminum? Boleh, silakan. Ketua. Memang Aduh, basuar Ketua kita ini- baku mangada dengan Ketua no. Iya. Ketua ini Mar ini kita punya hah? Balik. Nyanda, memang begini dia. Oh, Memang begini. dia. Iya. Oh, Siapa memang yang begini? orang Memang begini. kadang tumpai pikiran di Iya. Oh gitu ya. Besok tamu balik begini memang. Biasanya kalau di acara-acara kan ada begini tuh. Iya, lain kan. kan. Iya, kali ini memang beda memang terang punya ini. Beda ya. Terang beda, iya. Gimana dang ini? Apa? Orang Ultimate Ricky ada kami pakai memang beda. Betul sekali lagi. Orang Ricky ada pakai profesional kali ini. Orang malam ini profesional, sangat profesional. Apalagi setelah beberapa lama vakum, orang kembali datang langsung di pemilu. Jelas kan. Tahun Luar baru. biasa sekali orang ini. Langsung dengan vakum, Iya. langsung dengan orang Ketua. vakum langsung datang pemilu. Udah. Luar biasa. Iya. sama vakum cleaner. Orang harapan sebenarnya lewat ini. Yakin semua kau memang. Orang harapan sebenarnya lewat ini. Orang boleh jadi buzzer. Lumayan. Popojikan tabal kalau buzzer kata dia bilang tuh. Buzzer sekarang tabal. Tabal coy. Boleh. Bawas. Bawas. Itu tuh baru mau tanya. Bawas mah ada DP basernya, ndak kita mau komang kalau begitu. Makanya tuh. Exposure-nya jadi. Makanya Iya, Kang, gitu. makanya di luar ini orang mau tanya Apa itu? karena memang penting Apa ini dia, itu? bukan cuma jadi buzzer. DP anggaran ada yang jadi buzzer. Tuh mau bisi. Tuh DP anggaran ada yang jadi buzzer. Mar mencari tapi memang ketua ini lumayan dekat dengan kita. Karena selain tapi senior di kampus juga. Wow. Tuh, juga dekat dalam iman karena penatua tuh ini tuh. Dekat dalam Iya tuh. kita Tuh, kenal tuh, dengan tuh, ketua ayat. sanjung dia Kita kenal dengan ketua ayat. Berapa itu ketua bawah Mantul Firman memang penatua ini dekat rumah. Hah? Dekat rumah. Jarak atau? dekat secara emosional orang tuh. Tunggu mau lihat kau ini dulu ada. Sudah geli. Penjahat tuh dia ini. Aduh, sorry. Mardi. Kali ini serius ya? Iya serius orang ini orang mestinya serius tuh. Duh, jangan pindah lagi. Mar sebelum orang mau tanya yang lebih serius, orang mau tanya ini suka dan duka sebagai dalam kondisi saat ini sebagai ketua Bawaslu tuh bagaimana nih situasi emosional? Penasaran Tuh, kita. DP, ada lumayan lama ini, seberapa lama? Dilantik jadi ini? Agustus Tahun 2023 baru. 23 baru. Januari. Berarti sudah 4 bulan. Berarti sudah suka dan duka tuh ini dalam Ya menikmati. 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 Oke, nyana ada yang aneh-aneh, nyana ada yang aneh-aneh. Kalau bilang aneh-aneh ya karena ini masih baru 4 bulan
toh 5 bulan. Ada meong lagi. Ada siapa punya? Alah, bukan ketua. Aduh, tak kira ketua bawa. Kalau buat orang bahaya kok kali lorong buat orang. Ikan itu. Jago. Sumber pembelian itu orang. Nanda. Shh, aman. Ikan hias maksudnya. Aman. Betul. Ikan Betul, itu betul. berarti Iya, betul. 5 bulan. Betul. Asli. 5 bulan. Baru memang kalau bilang suka dan duka ya ibarat ini kan kalau bayi baru belajar bajalang dong bilang. Cuma dalam situasi seperti ini boleh bilang baik kalau jadi pengawas pemilu nih dia, apalagi jadi komisioner Bawaslu nih dia Kota Manado. Tentunya pas pelantik so harus dituntut memang langsung berlari, bukan bajalang. Ada yang kalau lahir kan belum baru belajar bajalang, ini lahir langsung bajalang, langsung lari. Umur 5 bulan berlantik Jokotnya usah tunggu 5 bulan. Karena seorang kan pas pelantik kan so ada jalan tahapan, so ada tahapan apa namanya tahapan pemilu. Jadi waktu itu orang so menemui justru so ada sengketa waktu itu. Ya ampun. Kita lahan atau apa Oh ini? bukan. Jadi ada caleg tuh, dia dorang parpol itu ini caleg ini kok nyandak tak masuk di daftar calon sementara, begitu. Nah, jadi dorang keberatan dari KPU keputusan ini dorang gugat begitu, dorang pergi ke orang. Nah, disengketakan lah ini dia. Jadi bayangkan masih belum lagi 1 bulan dilantik, so ada kasus tuh. Kongres memang kita waktu itu DP laeng dang. Bayangkan kok ini susah madeng jadi hakim tuh. Duduk di meja sidang tuh yang enak jadi dengar. Ada bayangkan lah ini. Ada tamang kuat di bawah dulu mang ini. Yang mulia. Dia bilang yang mulia kita udah. Kok ternyata kaki udah langsung naik. Itu kalau di meja sidang gitu. Jadi ada DP suka dan duka tuh. Masih pertama. Berarti orang mau pakai ini ketua atau yang mulia? Ini bukan meja Yang sidang mulia, ini. yang mulia. Ini bukan sementara sidang gitu. Ini kan yang enggak sementara sidang. Karena memang bisa jadi ini sidang karena kebetulan Epi mau calon. Oh enggak kita bayangkan enggak bisa no. Enggak bisa kita mau pasang sudah aja. Masih manusia memang sudah tong bahas itu suka duka aja. Semua DP cuma yang sensitif lagi kita. Kalau bagi kita sih mengenai ini suka dan duka kita menikmati DP proses yang ada. Karena apa ya? Ini kalau dia mau bilang duka, enggak juga duka. Masa orang mau berduka di pesta demokrasi iya tuh? Iya betul juga itu kata. Orang berpesta Perjuangan kok yang tuh maksud. DP. Oh, Iya. Anak lah. DP. So banyak kata ini yang orang so mesti ini. Duh, susah kan hidup gini. Sedangkan tangan sudah boleh sembarang. Memang keras. Gini, kalau ada nomor 10, jadi tadi kita udah cuma sesuatu yang kata bahaya. Duh, kalau berikutnya ada nomor 10 tong begini nih. Begini tuh orang. Astaga. bagi nyenyeng. Itu tong jangan bilang duka, Kang. Tong bilang apa itu? Tantangan, Jo. Tantangan. Bisa dibilang tantangan. Berarti itu yang dialami waktu tahapan-tahapan pemilu ini. Atau ada yang lain kayak yang dialami tentang tahapan-tahapan pemilu ini? Kalau yang lain, kalau kita justru kita apa ya nama? Kan berubah metode kerja ini berubah. Ini kan korporatis dulu tuh. Iya, sebelumnya dengan sekarang iya tuh. Sedalam itu nih kenal. Sekarang so birokrat toh. Jadi DP perubahan dang kalau dulu memang Mesti DP wow begitu. mesti begitu. Dulu kantor dulu jam 8 pagi semua mesti di kantor. Iya tuh. Absen semua sebelum jam 8 mesti di kantor. Ini aduh. Ini boleh tebak sendiri kalau di situasi begini tuh. Mas setelah kita cek. Ada tuh yang ketua tapi anak kasihan. Terlambat bangun. Terlambat bangun, musim mandi, minta maaf terlambat sedikit gitu tuh. Emang ya kita kan tuh enak lah mau cuma di dunia begitu kan DP ya kedisiplinan begitu. Nah, itu jadi tantangan juga bagi kita. Ya. Jadi tantangan juga bagi kita ketika memimpin ini lembaga ini khususnya di Kota Manado terkait kedisiplinan
Tuh, biasa kalau dulu bilang karyawan tuh, ini Iya. bukan karyawan, apa Iya, itu? iya, iya, iya. Staff, iya. Staff. Atau orang pegawai negeri atau apa? Ada yang ASN, ada yang pegawai ASN kan pegawai negeri, ada juga yang kata non PNS, Oh, staff non PNS. Oh, jadi teranggap staff, Kang. Begitu. Ya, Cuma ya, kita ya. berharap sih itu bisa menjadi kita bagian tantangan lagi no, itu dia. Cuman berat no, kita tidak bisa jadi ketua Bawaslu no. Memang nyanda. Ini mesti bersyukur bukan kita yang Karena kan datang mulai mungkin jam 6 sore. cara pendek. Aduh. Apa lagi? Karena baru mulai kerja jam 6 sore. Ya tuh, so pulang DP tuh lah. suka itu, DP suka kalau Dia di suka kok ini, dia suka kok di Bawaslu ini dia. Mau dengar? Itu rempe kantor itu pinggir pantai. Iya. Memang menyenangkan itu kan pinggir pantai. DP ketenangan atau DP apa ini? DP ketenangan tuh kalau umpamanya lagi Atau boleh mengayal tuh. Apa? lagi Ya, DP maksudnya kan pada orang beda-beda pinggir lagi pantai. DP pada cuma buka jendela tuh. Lihat pantai terus tuh. Begitu dong. Jadi DP view dan enak di situ. Tunggu minta maaf itu. Penonton, berdiam dulu ya. Berdiam dulu. Ini dapat cerita penting. Tuh orang singgung apa tuh orang ada bercerita penonton luar DP biasa banyak. penting. DP Dong view kira asik air di situ iya. memang. Ketua dong kira bercerita view di kantor itunya luar biasa penting bagi negara ini. Penting sekali ini. Menjamin. Maaf, Ketua, kita ini kan orang mau di pemilu ini tuh kan ada pemilihan, toh. Nah, sekarang yang jadi persoalan adalah ada kata-kata pemilihan di situ. Orang mau tanya, kenapa orang mesti memilih? Apa DP persoalan di situ? Kenapa orang mesti memilih? Kalau orang tidak memilih, bisakah? Nah, begini. Ini anggaran. Baru nama kan pemilih. Kita baca dulu di anggaran Karena pilih memilih. anggaran toh. ini dia ya. Ini Bisa anggaran memilih, yang tidak memilih, anggaran begitu. yang digelontorkan oleh digelontorkan. So, sangat birokratis kan? Sangat birokratis kan? yang digelontorkan oleh pemerintah, iya toh. DP baru DP ini logistik pemilu hampir 70-an triliun. Bayangkan kong situ nak mau memilih. Ini doi tak via begitu. Sayang. Iya tuh. Ini doi so dikeluarkan 70-an triliun kong situnya mau memilih. Itu sayang. Nah, jadi kita begini. So ada anggaran yang dikeluarkan pemerintah Berbagi sebanyak cuma menekan harga rica nih boleh kan? Maksudnya begitu. Dia baru mau jelaskan. itu lain itu dia. Oh, iya. Kalau mau menekan harga rica nanti kasih ajar. Oh iya. Oke. Kita udah belajar itu dia, betul. Nah, kenapa orang harus memilih? Pertama, nyanda banyak negara seperti orang Oke. yang memberikan hak kepada masyarakat ini, DPR rakyat ini untuk memilih. Ini banyak sama dengan orang, iya tuh. Betul nggak? Lebih nak banyak yang tidak sama dengan orang, toh. Lebih nak banyak yang tidak sama dengan orang. Ya, ya. toh. Tapi begini, orang mesti memilih karena apa? Pertama, orang itu rakyat, orang sebagai rakyat ini diberikan kesempatan untuk memilih orang presiden, toh, presiden wakil presiden, dan ini anggota dewan toh, DPD, DPR RI, baru ada DPR provinsi, kemudian DPRD Kota. kabupaten kota. Kita semua yang menjelaskan ya dari 5 surat suara nantinya. Iya. Ya, semua juga 3 orang KPU ini. Tidak apa-apa. Nah, kemudian yang selanjutnya, kenapa orang harus memilih? Karena nantinya dorang yang akan orang pilih ini, dorang ini akan menjadi orang ya, bukan saluran berkat juga. Ada yang bilang menjadi saluran berkat. Ada yang bilang kok menjadi penyambung lidah rakyat. DP bahasa begitu. Ada tuh pelayan, terus boleh ganti orang kerja di rumah tuh. Ada tuh bilang pelayan rakyat. Enak lah itu. Karena mentang-mentang dekat baku sedutru mana giu. Semua orang Kita datang serius-serius begini dari tadi ya. Semua orang petak begini lain itu kita. dia. Tuh, pelayan rakyat. Oh, lebih situ. Aduh, boleh lu bilang. Terlalu menyudutkan. Iya. Sudah nanti dia itu. Dorang itu kan mencalonkan tuh begitu. Kalau tuh orangnya enggak pilih, kasihan gitu. Kalau bilang kasihan begitu, pas pemilihan kontrol suara sama Jo. Tuh. Tunggu kita tatakan Masih sedikit gua.
Fakta. Kita pemama dulu pernah memang orang mau pilih pilih kasiang tuh. Bapak ini pe anak. Sumpah dulu bukan sekarang. Jadi ya lucu memang ada terjadi. Pilih karena kasihan kan. Tunggu, kita potong ya. Yang kedua, kenapa orang harus memilih? Orang-orang ini dia nantinya akan mengambil kebijakan atau akan merumuskan kebijakan. Kalau orang yang orang pilih ininya tidak tepat, gitu, maka kita lihat kok bingung nih, tepat for situ dan tepat for kita ini masing-masing berbeda, punya persepsi masing-masing toh. Nah, jangan masuk di tempat lu, Bung. Ada orang yang bilang begini, tanda rasa. Sampai di situ lu orang. Tanda rasa itu apa? Jadi makanya orang berpikir kalau nggak pejoksing itu tak terima, nggak pejoksing ini tak terima. Nah, ya toh. Jadi penting kita orang harus memilih karena orang itu akan menjadi nantinya akan mewakili orang. Ini muncul mewakili orang tuh di di parlemen begitu kan bilang kan. Kalau orangnya ada pewakil atau orang mau kasih tahu orang pe usul begini, ataupun orang lihat ini orang yang jadi itu bukannya tidak sesuai dengan orang kayak apa DP namanya, yang jadi itu orang-orang yang ini muncul bahasa ini orang-orang yang nyandak mau bilang nyandak, ada yang muncul nyandak layak tuh begitu, ada yang muncul nyandak layak. Makanya kenapa orang harus memilih begitu. Makanya kenapa orang harus memilih supaya benar-benar orang yang duduk di sana nantinya atau orang yang menjadi orang pewakil itu nantinya itu memang bisa menyalurkan orang pe aspirasi nantinya. Bisa mewakili torang dang di sana begitu gitu. Kita boleh mau cernalis sama ada yang rupa dang torang dia torang dah kirim akang torang pedoal ya kan. Nah, ini tambah DP energi dah. Secara ini ya, secara rohani sekali sport ya. Dapat buff dang, dapat DP buff. Lain ini Terlebih khusus for anak muda. Karena ini kan menurut survei katanya kan 50% lebih Gen Z, milenial tuh yang mau memilih toh di Indonesia ini. Nah, terkhusus anak muda. Nah, kenapa orang mesti memilih begitu? Tapi kita juga kita juga ada DP ketakutan. Walaupun memang dibilang ada 50% anak muda akan memilih. Iya. Tapi nantinya apakah orang akan datang di TPS nantinya ada ini dia. Ya, itu menjadi pertanyaan juga. Beban memilih antara ikut pemilu dan Valentine, kita rasa Valentine. Iya, hari kasih sayang kan, hari kasih suara. Iya, toh? Itu hari kasih suara juga. Kasih suara, Jo. Iya, hari kasih suara. Kasih sayang suara. Karena kasih suara sayang. Banyak. Sudah. Sebut lagi. Suara sayang. Apa sih? Lanjut. Sorry. Aduh. Ini sebagainya. Nah, itu yang terkait kan ini masalah Valentine toh, maksudnya dia mau memilih antara itu yang menurut kita bagi orang yang mungkin baru pertama kali memilih, dia akan lebih memilih, apalagi kalau dia baru bertunangan, baru dapat mai tua ini Januari ini toh, Valentine begitu berharga toh, kalau dia baru dapat mai tua sama di Epi 31 Januari nanti toh. Itu kan pilihan tuh dia memilih untuk itu lebih penting. Ya tuh pilihan lagi tuh. Itu tuh maksud. Tambah lagi yang untuk cucu-cucu nanti belum ada. Belum kita jujur kita dari tadi simak-simak karena jujur kita sampai sekarang belum menentukan kita pilihan. Tapi kita punya niat untuk memilih. Cuman masih itu dia susah. Mungkin itu jadi DP ini kan. Jadi jadi tantangan nanti ya kan. Karena penyelenggara pemilu. Banyak yang curang-curang rupa begitu. Bagaimana saja? Jadi bingung. Kalau kita sih begini, terkait dengan anak muda yang nantinya sebagian besar kan sekitar 50% itu disampaikan tadi akan memilih. Kita harap anak muda itu mengambil bagian. Ya, pesan begini bagus. Dorang bisa mengambil bagian untuk datang ke TPS memilih begitu.
menjadi bagian dari pembangunan negara. Menjamin masa depan negara. Apa lebih yang bagus-bagus? Menjadi bagian dari demokrasi. Memberikan mengirimkan orang pedoa ke negara ini, iya tuh. Jadi mengirimkan doa lewat pilihan. Lewat pilihan. Orang buff tuh. Kendati salah pilih, pokoknya yang penting Jangan salah pilih. So kasih doa. so berusaha. Orang kan berikhtiar. Mana tong tahu orang pesanis itu betul. istilah. Boleh juga tuh. Mar itu orang kan jadi banyak apa? Iya. Yang Menuju tahapan pemilu ini ada kecurangan seperti kalau itu. pas ya tadi. Maksudnya kalau seandainya di tempat pemilihan umum ditemukan kecurangan, apa yang harus tong lakukan apa? Kalau yang Bahkan mungkin belum pilih pun masih dalam tahapan Masih dalam menuju proses ini. Nah, begini. Bawaslu itu hadir jadi Nah, ini mungkin sekuat sedikit, Stop. ya, Bawaslu itu hadir kan orang mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu ini toh. Kalau memang selain mengawasi, orang juga mencegah kalau ada kemungkinan ada potensi terjadinya pelanggaran toh. Pelanggaran pemilu. Kalau ada dugaan pelanggaran, ini kan biasa ada dugaan pelanggaran, orang belum bisa menyampaikan juga pelanggaran, ada dugaan pelanggaran. Masyarakat juga bisa menyampaikan ke orang Bawaslu, baik itu di Bawaslu Kota Manado ataupun di Bawaslu Provinsi itu kalau lebih di atas, ataupun nantinya bisa di Panwascam, Panwas Kecamatan. Jadi kalau di Manado ini ada 11 kecamatan, di 11 kecamatan ini ada Panwascam. Kemudian di bawah lagi Panwascam ada Panwas Kelurahan. Ada 87 kelurahan ini dia. Jadi dorang tersebar di sana. Nah, nantinya torang tanggal 22 nanti mau lantik pengawas TPS. Ada 1371 pengawas TPS. Oh, koruci Kang, so ada 1300. Tuh, 1300 deh koruci. Kalau ada dugaan pelanggaran sampaikan pada orang. Kalau di tempat pemungutan suara nanti dorang itu mengawasi. Ya toh, sampaikan pada orang, Pak pengawas TPS. Ini kira-kira, tapi kalau mau menyampaikan dugaan pelanggaran ini jangan sama dengan jangan sama dengan hoax begitu. Ada ini dusta kote, begitu. Aduh, Ya apa? dusta begitu. Jangan sampai begitu. Nah, kalau mau kasih tahu Pak pengawas itu, ya usahakan DP bukti jelas. DP fakta jelas. Oh, memang ada. Kalau dia cuma rasa-rasa dan kita rasa ada ruci ini. Kira-kira boleh kalau rasa-rasa begitu. Kalau pengawas bilang, bagaimana kita merasa itu kan? Ya, tidak ada yang dia lihat apa begitu. Mesti ada DP bukti, mesti ada DP fakta tuh. Nah, dia kasih tahu Pak ini pengawas TPS, ataupun kalau sebelum ini kan bisa, kalau semisal ada tadi tuh Gio bilang mungkin terjadi sebelum nanti pemungutan suara, sampaikan ke Panwas kelurahan yang ada tuh. Kecamatan juga bisa. Kelurahan, Panwas kelurahan, Panwas kecamatan bisa. Sampaikan pada orang. Dorangnya mungkin mau tolak itu laporan. Iya toh. Atau sampaikan pada orang. Ini ketua. Betul. Dengon iba DM di IG Bawaslu atau di Facebook Bawaslu terima. Ya. Ada yang IG yang DM 4 orang terima, orang tindak lanjut. Waktu segercep itu berarti memangnya Bawaslu ini muda ini. Kayaknya memang berbeda Bawaslu yang ini dengan Bawaslu sebelumnya. Cukup menenangkan kita ada dengar ini. Kemarin begini, pikiran buruk sekitar bulan lalu kan, waktu pas mulai awal-awal kampanye tuh, pas dorang pasang-pasang baliho, ada masyarakat itu dia BDM petorang, dia bilang entah kalau orang ini dengar pasti orang tahu. Dia BDM begini, selamat siang Min. Tuh, biasanya selamat siang Min. Tapi tante Min. Mince. Selamat siang Min. Admin. Selamat siang Min. Ini ada dorang dah pasang baliho petorang pe muka rumah. Mari kita kok ASN. Kita ASN. Masa kita mau badukung sama dengan badukung caleg tuh dia tuh. Ya. Sedangkan ASN itu enggak bisa mendukung. Nah, orang langsung tinggal lanjuti kan tuh. Dia kirim foto, dia kirim lokasi. Nah, orang langsung tinggal lanjuti. Iya. Orang teruskan ke Panwascam. Cuma nih cek ini dia. Orang cek di sana, orang sampaikan ke caleg LO parpol. Jadi ada penghubung parpol dengan caleg. Toh, orang sampaikan orang. Akhirnya dong pindah kan tuh. Karena orang nggak tahu. Ternyata itu yang orang dapat sekarang itu ASN. Kayak gitu. Bagus ini. Orang semua mengarah. Jadi kalau melapor ke orang,
Bisa juga mau nimba DM di apa di Tompi IG, tong terima pasti, tong tindak lanjuti. Mar secara garis besar sebenarnya ketua apa ini fokus tanggung jawab nih tugas-tugas Bawaslu ini dong supaya orang paham mereka tuh. Ya. Tuh Tong tahu apa Iya. saja tuh tong molo lah. Kaki so di luar kulit kuasa. Pak, kenapa kita punya anak? Kita pada kaki. Betul. Orang ini pastinya Bawaslu itu mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu maupun nanti pemilihan atau pilkada yang orang biasa saya bilang pilkada pemilihan kepala daerah. Begitu. Kalau orang kan di Manado, wali kota memilih wali kota dan wakil wali kota toh. Jadi semua jalannya penyelenggaraan pemilu orang itu awasi dan orang juga melakukan pencegahan ketika ada potensi-potensi itu terjadi pelanggaran ataupun pidana pemilu. Nah, itu orang lakukan di sana. Bahkan juga orang itu mencegah terjadinya politik uang. Ada juga pencegahan di situ. Kemudian mencegah terjadinya netralitas ASN ataupun TNI Polri yang nantinya tidak netral dalam pemilu. Orang juga ada bagian berarti di ini situ. boleh doi dan tonak udah podoi dang ini dang. Maksudnya bagaimana ini? Banyak orang kasih yang tong begitu. Banyak sekali nih Bawaslu memang sebetul ketua jadi ketua. Ini memang sebetul bukan kita jadi ketua. Aduh gila banyak sekali tuh mesti mau. Kenapa Riki? Udah banyak sekali Riki yang tuh mau tanya ternyata. Gila dan susah sampai di mana lagi ini 12. Nah itu noh. So sampai berapa tadi? Tadi kan singgung netral. Maksudnya Nah itu noh mau tanya. Apakah ketua ini netral? Mar ketua ini netral. Orang boleh jamin Netral. ketua netral Mari kita bukan band netral. Ada band Kang netral kan? Ada band, ada betul. Ada band netral. Terus tentunya mesti netral. Jadi Bawaslu punya netral. Kan Bagaimana ini nyanda dia? ada agenda penguasa. Oh, nyanda ada. Nyanda ada. Clear. Kalau ikan penatua, kagak ada agenda gemim. oh Tuhan. Wih. Kita minum dulu. Mar itu kan itu orang gemim kan terus tahu suci, kudus tuh batu. Ketua. Kita jadi penasaran ini. Yang tindakan-tindakan yang mencerminkan tidak netral itu bagi kita tak penasaran karena kita Semua masyarakat kah harus netral atau cuman ada tertentu? kita ada saudara-saudara yang dorang kalau dia ini. ASN ini dia diatur undang-undang. Dorang harus netral, tidak berpihak, tidak berafiliasi politik. Ini ASN, dorang punya undang-undang ASN, dorang diatur, ada peraturan pemerintah, ada juga aturan BKN. Dorang ini dorang mesti netral. Kemudian TNI Polri juga, dorang harus netral. Bagaimana dorang menjaga ini bangsa ini tuh mengayomi ini punya netral tuh bahaya juga. Nah kira-kira kan tadi tanya kira-kira sikap-sikap tindakan yang tidak netral itu seperti apa? Iyo misalnya contoh. Kalau ASN dia coba like, dia buat status tuh terkait dengan dia bak komen di situ kong dia mendukung, ini boleh. Berarti Jadi dia sudah kalau dia berarti kita bahas Bawaslu sekarang. Tanta sosire. Kita Bawaslu. Yang sosire DP Birman. Mau toh? dikira. Yang sosire DP Birman karena DP Birman PNS, toh. Ngana cek jadi ya. Kalau dia ada like dia apa ikut lapor. Orang gua sudah dikatain ketua Bawaslu sekarang. Orang bahasa Bawaslu. lapor Jadi buat orang. main Lapor buat orang. Oh memang tanta sosire. Balai. Boleh, kan berarti dia semua menyukai. Iya tuh. Iyo tak mengerti no katu. Nah, dia boleh komen ada dukungan di situ. Dan kita bingung kan di situ kok dong su tulis di ini aturan ini. Kita lupa DP peraturan pemerintah itu nomor berapa. Cuma dia su tulis begini. Ini boleh like dan komen. Kok kita pikir gimana kalau dia komen dia menghujat bagaimana? Kemarin di situ su tulis boleh like, dia boleh komen begitu. Karena kalau dia komen itu dia menunjukkan keberpihakan ataupun dia menunjukkan jadi selain keberpihakan itu dia bisa menguntungkan atau merugikan. Iya, terasa tak bisa sana. Dia menunjukkan dukungannya Pak di luar orang itu. Dia bisa menguntungkan orang lain atau merugikan orang lain, ini ASN nggak bisa. Ya. Ini boleh dia. Cuma ini memang penting for orang nerd karena kaget ada tapi saudara begitu yang misalnya dia ASN ada banyak. Kebetulan kita tuh tanta sosire di sei. Lapor dapat Kan saudara. orang Manado kan lain kali itu like deng komen so jadi apa deh pesa? So Kebiasaan. Kebiasaan so Ya. bukan lain kali kok bukan niat. Dan kita otomatis tangan begitu dan kita biasa. ini bukan niat. Sungguh jadi itu bagus sekali kasih tahu begini. Dan kita ini lain kali suka buka Facebook dengan Instagram. Yang tindis. Kok kita salah tindis? Iya, toh betul. Toh saya tahu, saya ingatkan. Kemarin kok kita salah tindis.
Ya ndak tatinis kita. Ini tuh suka duka. Ini dia buka sosmed coba pikir. Iyo. Lain kali kurang coba lihat. Cuma nih mau dibukakan kita mau lihat. Kurang begitu juga. Cuma dibukakan kita mau lihat. Yang kita Kau dorang tak salah lah, tak tindis. kalau dorang kan bukan orang. Ada yang penting apa deh selain itu kira-kira udah banyak sekali stok. Kalau pasang baliho di muka rumah. Banyak sekali. Ini boleh kalau dia itu menunjukkan DP keberpihakan tuh nantinya. Oh, berarti kalau tante-tante seseri di sebelah rumah kau tiba-tiba tamu prinjo ini presiden, kau dia pasang tengah malam. Tak colo dia misalnya. Tuh? Jago tuh begitu tuh. Karena terasa maksud dari itu aturan berarti di luar dari apa yang sudah dilarang. Ya. Biar ndak ditulis dilarang, namanya itu ada tema memihak salah satu, tetap mau dilarang tuh itu misalnya, Cuma kan kalau sama dia bilang tadi, dia print kon dia tampal kita colo kan tetap ada penelusuran, iya tuh. Penelusuran. Ada pembuktian ini dia, iya tuh. Kita nih tahu nih dia, orang yang pasang, iya tuh. Berarti kan kurang saya turun. Berarti susah tante-tante seseri di rumah. Belum tentu berhasil nggak nih. Supaya itu terus kok mau mengerucut sedikit bagaimana Indang tips and tricks teman-teman yang masih ASN mungkin yang untuk menghindari kalau dia baru jadi ASN misalnya tuh. Dia baru jadi ASN. Sebenarnya begini, kalau dia baru jadi ASN harusnya dia masih panas-panas orang bilang dia itu kalau baru jadi ASN berarti dia baru dapat apa DP nama baru dapat pembinaan dia baru ikut apa DP biasa kok kalau dia baru masuk begitu ada ikut DP pelatihan begitu. Pasti dia sudah disampaikan di situ ketika jadi ASN karena mesti setia pada Pancasila itu yang pertama. Dengan mesti setia pada Pancasila atau ini boleh berpihak atau berafiliasi politik, ya tuh. Paling harus dikasih tahu begitu. Harusnya kalau dia masih baru masih panas-panas dia, ya tuh. Makanya kemarin tanggal berapa ini? Panas sekali itu. Tanggal 17, ujang kemarin. Nanti 17 kemarin kita ada backing bukan kita kok dari Pemkot Manado melalui badan BKSDM dorang ada backing webinar terkait netralitas ASN. Nah, di sana juga kita masuk di situ kita mengingatkan dorang ASN khususnya di pemerintah Kota Manado karena memang bersikap netral. Ada larangan-larangan yang dorang harus taati. Kalau kampanye dorang ini boleh ikut kampanye. Ini boleh ikut kampanye. Jadi kita mesti ingat kalau ASN jangan sampai ikut kampanye. Bagus. Bahaya. DP judul besar kok ini pokoknya hati-hati tahan kok tuh diri formula. Sabar Jo. Sabar. Memang DP ekstrim bakurung, jangan bakurung. Cuma kita ingatkan juga dorang. Memang masing-masing orang itu karena kan ASN juga dorang ada hak pilih tuh. Berarti dorang punya preferensi preferensi politik masing-masing. Cuma dorang enggak bisa menampilkan itu ke publik. Iya tuh. Dorang kan tuh mau memilih nantinya. Dorang ekspresikan yang boleh dah kan. Tapi kalau dorang mau memilih bisa. Boleh dong mengekspresikan dalam rumah, dalam kamar dong ekspresikan gitu. Jangan sampai muncul di ruang publik begitu tuh. Di muka umum dang. Dia mau tempel DP calon di dalam kamar bisa. Di dalam kamar kan DP konsumsi pribadi. Jangan sampai lah kalau dia tampil dalam kamar kalau dia live. Aduh. Jangan. Ya. Mar, orang kan enggak tahu kalau DP. Mar, ya kalau dia ada webinar dan sebagainya begitu, jadi seharusnya enggak ada istilah tuh bos dah suruhnya enggak ada ya. Harusnya, karena begini, orang selain ada webinar itu sebelumnya orang ingatkan juga, orang menghimbau. Jadi orang kasih surat imbauan. Bos dah suruh toh. Orang kasih surat imbauan ke wali kota. Kemarin juga ada ke sekretaris dewan akan menyampaikan terkait netralitas. Itu kalau yang ke Pemkot itu sampai di camat, lurah, bahkan kemarin kita bilang ini surat imbauan ini terkait netralitas mesti sampai ke pala-pala. Itu yang kita tekankan, harus sampai ke pala-pala. Orang mesti baca ini dia. Nah gitu. Mar, berarti pala dianggap ini dong? Iya, dorang kan dianggap ASN? Bukan, dorang kan ini LKK.
kita lupa ini apa kepanjangan LKK. Dorang ini LKK. Jadi dorang ini dibentuk oleh pemerintah. Tuh, dibentuk oleh pemerintah Kota Manado tuh. Nah, dorang terima doi dari pemerintah. Iya tuh. Jadi orang juga diwajibkan untuk netral. Di Perwako itu ada tulis tidak bisa berafiliasi politik. Tuh partai itu dengan partai politik. Jadi dorang ini mesti netral juga. Iya tuh. Oke. Ternyata memang masih banyak yang masalah, Kang. Aduh. Nah, di sini kita mau ingatkan palak-palak kasih yang Apa itu? mesti netral kawan. Ya, mesti Iya, sabar. Paling tidak dari orang pe lingkungan sendiri, no, untuk orang mesti kasih ingat toh. 14 Februari so dekat. Sudah hari ke 1 bulan. Lihat orang ini kalau semua hari raya begini, udah semua pilih itu. Boleh. Sudah lama tuh. Mar tadi Sabar. ketua bilang itu ada banyak pelanggaran-pelanggaran kan? Sebenarnya ada Toh? banyak. Ada banyak tadi pelanggaran-pelanggaran. Cuman salah satunya tadi sudah diangkat terkait masalah doi. Toh? Ya. Nah, doi ini kan sensitif. Toh? Betul. Kalau bicara doi kok, siapa yang ini mau doi? Toh? Berbagai doi. Ini tuh paling suka dengar. Paling suka dengar. Siapa yang mau doi? Mari begini. Ini politik uang kok dia berbicara begini. Jadi kalau ada orang, kalau di tahap pemungutan suara ini siapapun, jadi setiap orang ini dia bakal doi pak orang untuk memilih ataupun tidak memilih, iya tuh, itu kena pidana dia. Biar nyandak bas minta pilih siapa-siapa. Ini kalau dia kasih kunya nak bilang apa-apa, emang bikin apa? Saudara kata. Saudara kata. Kalau dia kasih, yo, kenapa 500? Nggak bilang apa-apa? Mar, lu kali itu kode kuat sekali Terus ketua apa? tuh dan tahu lah. Itu begini. Tetap lah. Kau lanjut. Nah, kalau dia nak kasih apa-apa, dia kode apa-apa, dia kasih apa-apa, tidak ada kan? Dia nak kasih apa-apa sudah ada dong. Tidak ada dong. Sebab jari. Serokol. Kalau dia bilang apa-apa, make apa? Tidak usah bikin apa-apa. Nggak usah bikin apa-apa. Begitu dah. Nah, cuma memang kemarin itu ya ngunikonya ikut TP acara kan, ada tuh acara lalu tuh orang membawa TP acara, kita ada tulis mudah tolak politik uang. Jadi itu sebagai kita ungkapan juga anak muda mudah untuk tolak politik uang. Susah. Bagaimana? Kebetulan keperluan kopi sehari-hari 25.000. Tunggu, keperluan kopi. Tuh daripada orang ini kan boleh begitu ya, Pie? Kong Masih kebanyakan. libur le ini, masih libur le kuliah. Kong kebanyakan lagi itu nyak mau dapat tahu karena mau berdiam semua. Berdiam. Nyak dapat. Ini sebenarnya yang Aduh, menjadi susah sekali. apa ya? Kalau kita pinjam kata-kata dari seorang akademisi, ya toh? Ada Susah ini melawan. Dr. Ferry Liando tuh. Dia kebetulan akademisi yang giat dalam kepemiluan. Ner Ferry bilang ini kok kembali lagi kepada etika. Etika daripada ini calon. Oh, bukan orang yang berterima atau bukan orang berterima etika toh? Ya kalau ini calonnya ndak kasih, yang mau jadi apa-apa, iya tuh. Dia lain aja. Kita tak mau jadi. Ya begitu juga. Boleh juga ketua ternyata manusia juga. Ketua mengerti itu orang-orang kebutuhan yang iya tuh ketua karena kali orang tetap nyak bisa kalau kita masa orang mau pilih karena doi iya tuh. Masa orang mau pilih karena doi iya tuh. iya Justru kan ada antitesa terhadap itu ketika orang bilang masalahnya selama 5 tahun kita tidak rasa apa-apa dari Ngana. Kita nih tahu nggak ada beki apa. Berarti dia nyak kawal baik-baik DP yang dia pilih iya tuh. Berarti terkait itu dia mengawali, dia harus kawal DP. Iya gak dia udah pilih dia mesti pilih dua berhenti pokoknya. Kita- Yang satu stop Bakase, yang satu sebelah stop Baterima ya pokoknya. Makanya begini, kenapa Nerveri bilang itu kembali ke etika. Jadi sebenarnya kan ada norma-norma. Jadi ada orang punya undang-undang, punya aturan. Cuma setelah itu di atas aturan itu kan ada norma-norma dan etika-etika. Yang mana dia ada sanksi moral di situ. Ya toh. Kalau memang dia mungkin ada pelanggaran pidana, ya toh.
lebih dari itu sebenarnya DP sanksi moral begitu. Dia mau jadi cuma karena doi, dia cuma udah jadi karena doi. Nyanda sih orang nggak jauh cerita begitu sekarang. Ini doi bagus, pilih pak dia. Sekarang begitu. Tuh. Nah ini yang mindset masyarakat harus dirubah begitu. Ataukah karena orang masih tergolong masyarakat miskin? Miskin juga ini kok. Sampai orang mengharapkan begitu. Nah, kita lebih Dibilang setuju miskin lah, nyanda- etika, nyanda- kita nyanda- lebih nyanda- Kondisi terlalu ekonomi miskin, atau gitu. apa begitu. Kalau bicara kondisi ekonomi juga harusnya ketika dia menjadi calon dia harus memperjuangkan supaya orang ini bisa keluar dari zona kemiskinan. Dan kita Dan tahu ada masyarakat yang ada di bawah garis kemiskinan sampai di garis kemiskinan cuma sampai tidak lewat. Cuma sampai Lewat, sampai di garis kawan. kemiskinan. Nah, gitu. Jadi kalau dia baca calon gue cuma dan kita tahu orang yang miskin-miskin amat baterai mah jadi bukan Ya, ya, soal ya. dia miskin ini kong dia apakah ambil tuh apakah doi. mungkin itu pendidikan politik juga mungkin yang nyanda kena sampai ke sana. Bisa jadi juga itu. Iya menganggap Iya, tuh. mungkin remeh ini. Ya, ini. betul. Dorang kadang-kadang ketuk dorang yang enggak tahu ini Tindakan aturan tuh. ini. Begitu. Cuma seperti apa sih orang kena pendidikan politik? Bagaimana? Sebaik apa orang diajar dengan pendidikan politik? Kayaknya memang dari tahun ke tahun. Kurang. Iya. Kurang ya. Makanya ini tugasnya sebenarnya bukan hanya pemerintah tapi partai politik ini sebenarnya ketika dorang nyanda ada pemilu begini harusnya juga dorang ada pendidikan politik bagi masyarakat. Iya tuh, dorang mesti kasih tahu ke masyarakat dorang cara main seperti apa. Iya tuh, dorang kalau ngoni butuh sesuatu mau bilang pak orang sampaikan ke orang wakil rakyat yang duduk di sana. Iya tuh, orang pimpinan yang ada di sana tuh. Mesti begitu pendidikan politik. Jangan sampai nanti di hari semua pemilihan begini baru rame-rame mau datang. Ada Iya, stok ketua dang mar lain kali kan mau jatah bedodeng, mau jatah angus deng oknum-oknum yang blunder atau bikin kasus, bikin hilang orang-orang masyarakat Ya. berkepercayaan dengan begini. pejabat. Apalagi kalau dia turun kon. Dengan begini kan kalau bilang ini 50% toh sebesar 50% ini anak muda akan memilih. Kita rasa anak muda ini semua memilih teknologi. Profesional ketua, minta maaf, Tuhan. Aduh. Doa malam. Alarm, DP judul alarm ketua. Doa malam. DP judul alarm ketua. Karena tamu mau bajilat pak ketua for kita jadi buzzer. Mana tuh alarm tadi? Ketua tapi judul alarm. Remember Jesus. Tapi judul alarm. Sungguh. Sorry kita lupa. Ini tuh etika dong bilang. Sorry kita lupa. Kalau seingat Tuhan begini kan Sorry bagus kita sebenarnya. lupa. Cuma suka merenung no badian. Asik sekali. Tuhan tapi disapa. Sampai Sedap. sekarang kita ndak dapat sapa mu ketua kita akui kita ada. Kalau orang di Banyak sini orang. ada ketua, cuman memang dorang. Dorang masih terima. Bukan cuma politik uang lagi Ketua, terkait pelanggaran-pelanggaran ini. Kalau ngoni mau lihat sekarang ini lagi marak ini APK, alat peraga kampanye tuh. Dorang taruh di jalan-jalan tafiaro dong bilang. Atau bahan kampanye tuh. Dong sudah paku di pohon. Dong sudah taruh di tiang listrik iya tuh. Oh kasihan. Orang sebenarnya suka sih keluar himbauan ke partai politik, ke para calon tuh. Jangan bapasang dia kok langsung bilang jangan bapasang di pohon tuh begitu. Cuma DP bahasa gitu kan harus memperhatikan estetika lingkungan. Tuh, harus memperhatikan estetika lingkungan baru boleh bapasang di fasilitas pemerintah. Iya tuh, fasilitas pemerintah. Itu DP jawaban kan. Karena tamu tanya kalau pasang di pohon kompaku kan pohon bisa mati. Kalau pasang di tiang listrik kan tiang listrik nggak mungkin mati tuh. Rusak lah. Rusak. Tadi orang udah rakor dengan parpol dengan KPU. Kebetulan orang sebenarnya ini kita sekalian kasih informasi. Tanggal 21 nanti orang semua masuk di kampanye rapat umum. Itu kan semua besar-besaran ini. Oh, besar-besaran. Ayo, semua besar-besaran. DP mobilisasi masa ini semua banyak. Ya. Cuma kita selipkan juga di situ. Kita bilang begini.
Coba kasih tahu ini parpol ini LO parpol, ini penghubung parpol yang caleg, kasih tahu Pak ini caleg-caleg. Kalau mau pasang baliho, ya tuh, jangan pasang di pohong. Ini pohongnya ada salah apa-apa dong paku. Paku Iya tuh. Hampir kita mau paku kayak di Pongtrang. baru kedua. Masih ada tuh. Baru kedua, tiang listrik. Tiang listrik. Dorang pasang di tiang listrik. Kalau nih orang yang pasang tas rum bagaimana? Iya. Dorangnya enggak sayang itu orang itu dia. Mereka kan dia di atas, bukan di sini. Kan tiang listrik begini. Apa di sini? Cocek, ada cocek tuh calo dia pasang di atas sekali begini. Untuk aku tuh orang tas rum. Oh ya, itu yang berbahaya. Dorangnya enggak sayang, dorang pe pendukung. Iya tuh. Dia bilang yang bikin tiang listrik bukan tapi pendukung kebetulan. Begitu lain dem pohong. Dia enggak sayang nih pohong, enggak sayang lingkungan. Ini pohong ini mengeluarkan oksigen. Iya tuh. Dia semua sama yang bunuh 4 orang kawan. Aduh. Apa? Maksudnya Tuhan Yesus dong Pak. Sele Tuhan Yesus. Aduh, remember Jesus. Remember Jesus. Remember orang dong Pak lagi. Remember Jesus. Betul. Memang pemilu ini DP korelasi dengan lingkungan luar biasa kan, karena DP lompatan tadi itu memang DP korelasi. Ngoni bisa juga bayangkan ini banyak sekali ini baliho-baliho ini, berapa banyak pohon yang ditebang sebenarnya. Iya tuh. Pikir. Kalau kita berpikir dari sisi belum tulata. Iya. Kita berpikir dari sisi pengusaha bangunan. Untung dia. Tuh, aku di pelata. Bisnis. Tuh, aku di pelata. Semua menyasar di sana ini. Ternyata memang di ujung-ujung solusi dari kebanyakan masalah ini yang dari Tetong memang bilang politik uang lah, dan lain-lain, sampai ini alat peraga. Memang etika, Kang. Ya, kembali ke etika dari para calon sih sebenarnya. Bagaimana dorang ini memahami ada norma-norma yang sebenarnya tidak diatur secara langsung norma begitu. etika, mungkin ada yang anak di bawah sedikit dia sulit mengerti. Kalau kon baik, dia maksudnya. Ya, begitu. Cuma maksud ketua itu solusi yang rupa terlalu dolo rupa yang etika. Berarti ini harusnya dipupuk dari kecil kayak misalnya supaya dia kuat. Tapi maksud tongnya mungkin putar mundur kembali itu waktu dan sampai orang semua jadi kecil ulang ke sekolah ulang semua belajar etika ulang bagus-bagus. Mereka kalau kitanya enggak mesti sekolah ulang dorang itu. Harusnya kata markan yang ada solusi sekolah sampai doping pendukung masalahnya. Sampai tuh orang karena kita mau akui. Dengan ini Bu, belum itu kalian baca kita pendidikan toh? Ketua. Ketua. Akan saya gitu. Ketua, baca kita pendidikan kata ada titipan kata. Kalau pendidikan kan orang mesti makan sehat, 4 sehat 5 sempurna, mesti minum susu lah ketua itu. Iyo. Nggak masuk itu pendidikan. Iya, maksudnya kan kalau rupa pendidikan mah gizi buruk lah. Betul. Cuma tuh jangan cumu. Tapi maksud gua solusi praktis yang sederhana yang bisa tolong lakukan mau lapor, no Kang? Ya lapor. Kita jawab sendiri. Karena jawab sendiri. Lapor. Karena nggak mungkin staff berapa banyak mau kasih sekolah satu-satu. Begini kok. Ini memang kita mau bilang dorangnya beretika lah, ndak bagus juga. Kemarin baru penertiban baliho kemarin. DP malam dong suruh pasang ulang. Nggak etika. Nggak etika, Mar cerdas begitu. Cerdas. Karena kau Tadi pagi kita rasa-rasa semua veto. Betul, tadi pagi kita rasa-rasa semua veto. Dia bilang, lumpi unta, hampir kita lumpi unta terus di mana begitu, gitu. Kita cuma buka jendela, kita Bagaimana dengan orang-orang itu yang mencari dari pasang baliho? Apa? Yang mencari dari pasang baliho, iya tuh, orang juga perhitungkan gitu orang. boleh juga kita bisa pakai prinsip dorang kan cuma orang kerja, takkan cuma orang kerja. Iyo. Kasih kerja lain, no? Bisa juga sih, aduh, kena semua kiri kanan ini gitu bagaimana disiksa orang hidup. Itu rupa banyak sekali Mar, intinya berarti jadi bahasa orang ini. Orang boleh martu Om Herman di belakang rumah yang cuma tahu aku paku tuh. Kalau ini calon ini sayang ini yang bilang sayang pohon nih, sayang ini lingkungan tuh. Harusnya dia paham tuh. Mar dianya ndak, aduh,
Bailisnya bukan tahun lalu kan. Semua itu tuh bahaya. Begitu tuh. Kalau pohong tuh dia mesti sadar, dia mesti namanya enak cuma ulang itu. Dia mesti sadar. Ini terkait dengan lingkungan toh. Yang kedua, tiang listrik toh. Tiang listrik. Dia mesti sayang DP konstituen, DP pendukung atau ini orang yang dia suruh. Untuk tak suruh bagaimana? Yang ketiga, fasilitas pemerintah. Fasilitas pemerintah apa yang sederhana? Trotoar. Cuma nih aduh, ada tuh situ dah kirim, ada orang dah kirim ke kita. Suka jadi cerita-cerita begini apa yang ngelak Orang dah kirim ke kita. Ya enggak lawat juga sih. Orang dah kirim ke kita bilang begini. Bagaimana cara mau lewatnya dia? Trotoar dong supaya pasang kembali yo. Kita lah pikir begini. Bagaimana mau lewat? Putar begini. Kan cuma mau keluar sedikit ke jalan begini tuh. Marnya ada gitu. Ketika ada laporan masyarakat juga, orang itu tindak lanjuti. Langsung orang sampaikan ke Satpol PP. Pak, ini kira-kira menurut Satpol PP ini bagaimana? So mengganggu ketertiban umum? Iya tuh. Oh iya, so mengganggu ketertiban umum nih ya. Mar, potong cerita tuh, nak mau bilang itu. Oh nyanda. Kita bersyukur dorangnya enggak tebang pilih. Dah? Nyanda. Nyanda tebang pilih kan? Nyanda ya tebang pilih. Kita bersyukur ya tebang pilih. Kemarin ada saya turun 90 bandera kawan. Kemarin. Saya turun 90 bandera. Enggak tebang pilih. Kamu punya paling banyak. Dorang. Jadi itu kita bilangnya enggak tebang pilih. Dorang mana tuh maksud? Tapi maksudnya dorang sana. Kau paling banyak Indus kata. ini konten kali ini memang susah for tong editor. Artinya Kang. Aduh. Jadi Banyak ini. berarti memang orang harus lebih bijak kan, karena ini terkait etika, terkait ya bersikap kalau kaum baik, maksudnya orang masa depan negara nantinya. Jadi yang kalau kita yang bijak ini bukan cuma orang. Ini calonnya mesti bijak, iya. Iya, karena memang mesti dari dorang. No? Ya mesti dari orang. Ketua dari tadi serang ketua calon nih. Nantinya cuma satu kok banyak. nantinya dorang ini akan merumuskan kebijakan, iya tuh. Dorang ini nantinya akan merumuskan kebijakan. Kok kalau dorang sendiri Meskipun itu Tidak bijak. hampir lagi tapi mulu. masuk itu tidak bijak. Kalau dorang tidak bijak, bagaimana le dorang mau merumuskan kebijakan? Masuk. Bagus ini penonton kali ini bagus. Bijak bagaimana orang merumuskan kebijakan gitu. Mar, kira-kira apa yang nantinya kalau mau yang ketua mau sampaikan kepada anak-anak muda yang masih polos terlebih ini dalam politik? Kalau kita mau pesan kepada anak muda, sama dengan kita peta lain sih sebenarnya. Kalau ada lihat kita PIG itu, IG itu tulis muda dalam kurung H, muda dalam kurung H itu dalam kurung. Jadi muda tolak politik uang. Jadi tolak politik. Jadi kita berharap anak muda itu bisa mampu menolak politik uang ini. Karena menolak politik uang ini mudah begitu. Semudah apa? Tuh, orang mesti berpikir bahwa kalau berpikir sih enak mudah kan. Iya. Mudah politik uang. Nya usah terima nih begitu. Nya usah terima nih. Sesimpel Enggak usah pilih. Nya usah karena doi kon orang mau pilih, iya tuh. Sebaking bernilai dong tongpes suara ini Kang. Ya, kalau orang pesuara cuma 5 dong bilang, Cuma 200 kong kali 5 tahun, bahagiakan 5 tahun, berapa ratus perak per hari. Iya tuh, per hari. Betul. Makanya karena betul, tong mesti pindah di halaman 3 non nih. Aku siap. Apa itu so? Harapan. Oh, jangan lu tong masuk di harapan. Apa Semua terlalu jauh kalau semua harapan. Toh? Oh, tak kira Mar, tong baca cerita dari tadi. Yang hal-hal yang buruk terkait ini yang itu dilakukan maksud. calon-calon terkait ini proses pemilu. Toh? Rupa-rupanya ada yang beres dari tadi yang Nah, begini. DP cahaya yang baik kira-kira apa? Hal yang baik dalam pemilu ini, dalam. tamang-tamang mesti tahu bahwa pemilu ini adalah sarana integrasi bangsa. Mar, Pemilu ini rupa sebelumnya begitu. Nyanda. Pemilu ini adalah bagaimana orang merekat persatuan bangsa begitu. Tuh, mesti bilang begitu. Meskipun cuma bilang.
Ya, enggak memang begitu. Kan pemilu itu akan memilih pemimpin-pemimpin. Nah, nantinya dorang ini akan mempersatukan orang semua ini dia. Itu melalui kebijakan-kebijakan yang nantinya akan keluar. Ya mungkin hal-hal seperti itu yang mesti orang ulang-ulang tuh. Karena Ya, betul. kalau sekarang kalau orang merasa orang pilihan berbeda, 5 tahun pokoknya kita beda terus dengan. Oh, jangan. Hah? Jangan. Padahal dia juga adalah pemimpin buat orang juga begitu. Ya, Kalau misalnya betul. contohnya dia jadi DPRD kota, DPRD provinsi, DPRD RI, tapi dia orang dia adalah orang yang mewakili orang. Begitu juga dengan dia kepala daerah. Itu tuh yang mesti disampaikan terus menerus bahwa siapapun nanti yang terpilih, dia akan mewakili orang. Dia akan juga jadi orang kalau dia kepala daerah, dia orang pemimpin, berarti dia orang kepala juga begitu toh. Ding, Mungkin itu hal yang baik diulang-ulang. juga bagi kita adalah orang ini diberikan kesempatan untuk memilih begitu. Ya, enggak banyak yang diberikan kesempatan untuk memilih DP pemimpin. Kan kalau kerajaan kan yang enggak pilih pemimpin. Ya. Kerajaannya enggak begitu. Dan kita dapat kok tadi itu menarik sekali. Kita jadi dapat banyak gambar for kita mau pilih nanti dan siapa karena yang mengajar orang etika. yang mempersatukan. Iya. Tadi ada kata kunci yang boleh mempersatukan patron, bukan mau bikin tung jadi bakalai. Aduh, banyak caleg ketua yang gugur terasa di mata pak kita karena banyak yang dorang di mata pak kita tidak mempersatukan, bikin orang bakalai. Iya. Ya. Kan memperjuangkan. Dia maupun oknum calegnya atau tim sesnya bikin orang baklai. Iya. Jadi tanda pilih pokok nih. Jadi DP kesimpulan tanya ndak ada yang temu pilih. Jangan. Kalau Mesti pilih. itu aduh, susah sekali ketua bagaimana ini kita ngomong. Aduh. Cek Jo di website KPU tuh, website KPU cek Jo, kau lihat tuh calon-calon situ. Kebetulan kemarin TP itu kata, kalau kita mau cek calon 5 tahun, cek Jo di website KPU pun cek do daftar calon dari partai A, B, C, D itu, cek DP calon. Nah, biasa tuh jali di mana kalau dia mempersatukan? Di muka kah? Di DP hidung sebelah kanan yang Track record. tuh. Itu DP alamat website apa? Di website KPU Manado sih, so boleh cek situ no. Boleh cek KPU Manado website KPU. Ada Kalau apa namanya, kalau calon di RI juga kan di website KPU RI juga ada di kpu.go.id kalau salah. Bisa cek di situ info pemilu. cek baik-baik. Sampai calon-calon. Nanti pilih dapil no, orang dapil Sulawesi Mar kan Utara. orang nggak bisa lihat DP dia orang bisa lihat DP track record, DP pendidikan, DP apa. Bro, zaman ini kan canggih, situ kan masih muda tuh. Iya. Cek Jodi. Cek ada 100 itu pas yang ketua. Cek Jodi Google, oh nama ini, yo tuh cek DP track record seperti apa. Atau kalau itu lihat juga DP akun media Saya sosial. rasa sih kalau mau cek satu-satu nggak fokus anak gitu. Semua habis dibacek. Betul. Tapi memang perlu orang mau cek orang calon supaya tahu mana orang mau pilih cek. tuh. Sampai sekarang kita masih cek dan belum dapat apa kita keputusan mau pilih siapa. Betul. Nggak ada cek apa Sopi? Apa Cek yang orang, dong busu-busu tak cari memang. Aduh. Jadi apa yang Ketua Harapan untuk pemilu ini apa? Kalau kita harapan di pemilu ini khususnya di Kota Manado para calon ini dia mengikuti aturan main yang ada, ya tuh. Ada aturan-aturan yang sudah mengatur orang ikuti saja itu aturan main, ikuti DP alur. Kemudian Ruci dong begitu. iya, jangan main ruci, gitu. Jangan bikin sakit kepala orang, gitu. Iya. Ngurus-urus udah bilang tambah-tambah urusan le, gitu. Mar kan cuma ketua ya. Tambah urusan Pak Ketua, Tambah-tambah urusan, gitu. Kalau Begitu. orang ada harapan enggak for orang? Fort orang siapa ini? Ada harapan enggak? Masih ada harapan enggak gitu? Kita bukan begitu tapi energi matanya. DP energi salah tadi bukan. Kita ini masih ada harapan enggak? Harapan for Masyarakat ya. Iya, Kalau kita harapan for masyarakat Kota Manado, bijaklah memilih ya toh. Bijaklah memilih dan pastinya datang ke TPS no. Tanggal 14 Februari orang datang ke TPS. Selain orang datang ke TPS untuk memilih, orang juga sama-sama mengawasi
Iya tuh. Nah, orang Bawaslu mengawasi, iya tuh. Bawaslu mengawasi. Orang sama-sama mengawasi jalannya pemilu. Orang sama-sama mengawasi jalannya pemungutan suara. Mar mengawasi pemilu ini boleh dari Mantos, boleh kira-kira. Orang, karena kebetulan kan Valentine. Dari Mantos sih. Iya, orang mau mengawasi dari Mantos bisa nih Anda. Penting itu. Iya, no. Penting tuh Mantos atau penting? Valentine masalahnya. Toh? Begitu ya. Pikir mengawasi dari Mantos. Kalau memang yang enggak ketuk, ya berarti orang harus datang ke TPS toh. Ya, PTPS dulu Iya, baru Mantos. Ya enggak, maksudnya DP pengawasan. Oh, Orang kan semua pilih, cuma DP pengawasan berarti tidak bisa di Iya, kalau luar orang TPS kalau toh. orang mau mengawasi mesti di seputaran TPS tuh orang iya tuh. Ya, betul. Ini biasa kok kalau umpamanya dia mau terjadi di luar TPS tuh semua ada transaksi begitu kan ini boleh cek tuh. Foto video itu supaya kalau dompet itu batal dompet transaksi. Pukul lepas orang ketua. Oh ada polisi di situ tenang, ada polisi, ada pihak keamanan, iya tuh ada pihak keamanan. Pihak keamanan kote. Nah, apa tuh mau bilang? Apa tuh bilang? Aneh. Cuma Ya kita harapan buat masyarakat Kota Manado bisa memilih dengan baik ya. Kemudian kepada ASN, ya tuh TNI Polri kalau TNI Polri kan banyak memilih. Kepada ASN yang akan memilih. Orang dompet keluarga bisa memilih. Betul. Boleh suruh dompet keluarga memilih. Ada hak pilih orang itu. Oh, iya. Iyo. TP Mami mbak pilih, TP Papi polisi itu TP Mami mbak pilih. Ada hak pilih. Iyo. TP Mami itu mbak pilih. Begitu. Nah, masyarakat khususnya ini ASN tuh. Kalau dorang itu punya dorang mau pilih nantinya, dorang punya hak politik, dorang punya preferensi politik. Kalau boleh simpang itu dia, jangan sampai dan tunjukkan itu dia nanti di kotak suara, ya toh, nanti di surat suara dorang coblos, dorang preferensi politik masing-masing. Jangan dorang umbar di medsos begitu, karena ketika dia jadi ASN begini, dia berarti harus taat dengan undang-undang ASN. Dia mesti sadar dan dia mesti tahu itu dia, begitu. Kemudian kepada masyarakat secara umum. Mari kita memilih pemimpin-pemimpin yang akan torang pilih itu tanpa torang menjelek-jelekan yang lain begitu. Kalau torangnya tidak suka pak orang lain, jangan torang kasih busu-busu begitu. Jangan susah tambah-tambah urusan lagi. Ketua bacalek juga. Ketua nanti ketua yang lebih mempersatukan orang semua ini. Lihat tuh di bawah begini. Oh ya. Nanti kita baca cerita. Nggak, miris saja no kita nggak banyak yang justru ada kan tuh ada no. Kalau kita begini, menyuarakan di persatuan ini. Kalau kita begini, ini salah satu kita jalan ikut andil dalam menjadi bagian mau bilang pejuang demokrasi juga bukan. Ketika kita pindah dari swasta masuk ke sini, ini kita memilih ini menjadi menjadi komisioner Bawaslu, menjadi anggota Bawaslu ini dia untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi bangsa ini. Luar biasa. So itu tuh kuat. Itu biar agak serius kita kata-kata tadi. Pokoknya betul bagus. Tak cucu komang kalau ketua itu. Betul mau cucu nanti. Betul. Cuma satu dari suara kita. Aduh, jangan. So itu tuh kuat berarti. Ya. Itu kuat. Anda lah. Tarasa kita mau ada semulai muncul ini kita kesimpulan. Kalau kira-kira yang bisa boleh mau jadi orang closing statement, kesimpulan closing statement. Tadi ada untuk topik orang malam hari ini kira-kira apa? Mungkin boleh mau ulang sesuatu tadi. Lupa keren sekali tuh tadi. Apa tuh keren sekali tadi? Bagaimana ketua? Bilang dulu. Ketua udah bilang tadi. Mar Somalo bilang kedua kali. Nggak semua bilang macam ya. Enak kita tuh. Mas ada begini. Macam Dompet kira le datang di sini semua bagian le. Per berikut. Gimana kata? Begini, buat masyarakat yang di Kota Manado khususnya, mari kita sama-sama ikut berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum kali ini. Datang ke TPS, selain kita memilih, menyalurkan aspirasi,
Kalau tadi situ bilang menyalurkan terampe doa lewat terampe pilihan itu dia, iya tuh. Terampe jawaban doa mungkin ada pada orang, orang pilih di situ, orang pilih pada orang. Kemudian selain orang datang memilih, orang sama-sama berpartisipasi aktif ikut mengawasi jalannya pemilihan umum ini. Ya tuh. Ternyata Kalau ada hal-hal yang terasa janggal, ada dugaan pelanggaran pemilu, laporkan pada orang Bawaslu. Boleh laporkan di Panwascam terdekat di masing-masing kecamatan ataupun kelurahan yang mau dikenal itu orang Panwas kelurahan, laporkan pada orang. Nah, gitu. Pasti itu orang tindak lanjut. Kita udah butuh satu tadi. Ada Bapinda dari. Oh, yang itu. Ya. Jadi ketika kita ulang lagi ini. Ulang nggak apa-apa. Jadi ketika kita memutuskan untuk ada di tempat ini dalam konteks di Bawaslu ya. Di kafe ini atau? Oh ya, di Bawaslu, itu kita ingin berpartisipasi aktif dalam menjaga demokrasi di bangsa ini. Mantap. Gio, ada closing statement? Kalau kita suaramu berharga bagi masa depan bangsa. Jangan tukar dengan ratus ribuan untuk 5 tahun ke depan. Oke, terima kasih. Itu kita quotes. Nah, kita quotes mungkin quotes pikiran closing statement. Kita jadi ada kesimpulan tadi sama tong bercerita dan ketua. Yuk. Ternyata buzzer Bawaslu itu adalah torang semua. Ternyata buzzer Bawaslu adalah torang semua dan ya itu tadi mari torang minimal mendoakan, karena kalau kita ngomong pribadi kita ndak mau paksa orang. Kalau kita pribadi kita ndak paksa orang. Jadi minimal mendoakan Panggil TP tim doa ini. mendoakan negara ini yang dengan salah satu wujudnya Basternya anda tim doa jadi. Tim doa jadi. Tim doa Bawaslu. doa dan misi. Ayo. Itu sih dari kita dan Thank you. Pak Katuan lo pakalawiran lu mana? Pak Tuhan, pakalawiran, mat sigi-sigian, mat tombol-tombolan. Aduh, suka nggak begini. Thank you guys. Terima kasih banyak. ketua. Ya, kasih, sama-sama. Jangan Kita terkira juga di sini. senang ada di sini, ya tuh. Mesti senang, ya tuh. Pesta demokrasi mesti bahagia. ya. Bahagia. Jangan Terus murung-murung. orang ini cuma podcast yang mau aja. Sudah fade out juga dari suara. Dari suara mati fade out juga. Saya fade out juga. Jangan lupa Oh iya, jangan lupa nantinya subscribe di like. Apa DP nama ini dia? Two times. Two times. Oh, iya, Two times. dia bantu Two times. ketua. Ada. Itu hari kita dapat uni sampai tak tidur. Iya, podcast memang kadang untuk itu. Iya. Kalau kau mau memberi dukungan ke orang, ketua boleh tuh. Oh, boleh, toh. iya, Kalau toh. mau memberi dukungan ke Kamu ketua. mau tanya tuh, kalau seandainya orang mau lapor di Bawaslu langsung, lapor lewat mana? Tadi sudah. Kantor boleh. Datang ke kantor. Kantor langsung kantor. Media sosial Ada. Tadi IG IG Bawaslu Manado. Bawaslu Manado, mana? Panwascam Manado. Terdekat. per kecamatan. Iya, Kak. Panwascam terdekat. Panwascam kecamatan, masing-masing kecamatan ada. Jadi jangan lupa apa penonton? Like, comment, dan Like, comment dan subscribe Two Times for informasi-informasi mendidik yang berikutnya yang mencerahkan bangsa, mencerahkan kehidupan bangsa dan memberi masa depan bagi Dan mari kita doakan Masyarakat. negara ini supaya Mari kita bertanya, Two Times ini netral. Dan kayak kita di sini kau dong. Takut kita. itu toh nanti bisa jawab kalau so mati kamera ketua. Semati dulu kamera. ada tampal di bawah sini masalah. Baru toh bisa Ada jawab. tampal di bawah sini masalahnya. Cukup. Oke. Bye. Thank you. Thank you. Terima kasih.